Yang pasti saya baru seumur hidup semenjak 2009 saya jadi pengacara datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu banyak sekali orang-orang bisa dikatakan sama netizen bodyguard gitu ya. Dan yang saya kaget saya lihat di TV itu ternyata bodyguard ini mengawal satu pengacara yang kebetulan ada di depan saya ini, Pak Anus ya, mengawal Pak Anus gitu loh ya, mengawal Pak Anus. Saya lihat di wawancara TV, oh jadi yang rame ini bodyguard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Prof, ternyata mengawal seorang pengacara yang ada di sini bersama kita gitu loh. Lalu saya pikir memang ada urgensi apa ya, kok sampai seorang pengacara datang ke pengadilan itu, di mana tempat semua orang mencari keadilan dan nyaman dan banyak polisi juga, kok di sana harus apa urgensinya dengan pengawalan yang segitu banyak. Nah ini menjadikan tanda tanya ada apa. Soal diksi pengawalan ini adalah asumsi Bang ya, asumsi pribadi Bang ya. Ya saya kan cuma apa yang saya lihat dan saya rasakan. Karena perlu diketahui, mungkin pemirsa belum ada yang tahu, kapasitas saya adalah pengacara atau kuasa hukum daripada Dr. Samira atau Doktif dan juga Dr. Oki Pratama yang diundang resmi oleh pihak kejaksaan untuk supaya dapat hadir di persidangan, memberikan keterangan di persidangan Nikita Mirzani. Jadi tentunya saya berkapasitas untuk datang gitu. Apakah mengganti Bang ketika yang datang menganggap bodyguard? Yang pasti yang saya melihat ya, kalau saya lihat ada kegaduhan kemarin, memang ada penyerangan atau intimidasi terhadap klien saya, Dr. Oki, setelah bersaksi, ya, diserang, diintimidasi, didatengin sama gerombolan yang memang gerombolan itu sudah kami laporkan resmi di Polda Metro Jaya Januari kemarin. Nah, ini orangnya nih, ini orangnya yang sudah kami laporkan dan dia melakukan hal yang sama di pengadilan, Prof. Jadi orang ini, namanya saja saya sebut Arif Afanda, sudah resmi dilaporkan oleh klien kami. Yang mana Bang? Arif Afanda, ya itu, ya betul itu. Sudah resmi kami laporkan di Polda Metro Jaya, ya dalam konteks kasus penyerangan. Lalu ketika saya mendampingi klien saya lagi, ya Dr. Oki, dia melakukan hal yang sama, penyerangan. Nah di sini saya lihat juga ada beberapa orang ya bodyguard yang mengawal dia. Sehingga dia berani maju menyerang klien saya. Nah itu di situ dilihat ya. Abang ngamuk apa nih? Yang ngucap? Saya bilang, tolong Anda jangan menyatakan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya sampaikan gitu. Dia terus teriak, wah Dr. Oki ini homo, Dr. Oki gini gitu. Dia terus menyampaikan, gitu. Ya. Di luar konteks bahasan kita Bang. Iya, enggak kan ditanya nih masalah terkait kegaduhan. Nah makanya saya bingung nih ada apa sih gitu loh. Kok bisa berani seorang terlapor melakukan hal yang sama di dalam persidangan atau di dalam pengadilan gitu loh. Ini saya ngeliat ada apa sih gitu loh. Kalau mau main mafia-mafian jangan di pengadilan, di luar sama saya ya, itu aja ya Bang ya. Kalau mau main mafia-mafian kita di luar, nggak usah pakai dikawal, nggak usah paranoid kayak gitu Bang ya, itu loh. Saya pikir ini hal yang perlu saya luruskan ya. Karena Abang tadi menyampaikan bahwa Ntar dulu, udah kenal saya belum? Pakai mic boleh Bang? Udah kenal sama saya belum? Sekarang. Beda bilang Abang Sunan ya? Nah, udah kenal kan? Ini ya. Kemarin kan Anda tanya, siapa itu Sunan? Oke. Advokat. Oke. Siapa Sunan? Anda tanya loh di media. Kalau kita Ya? bicara soal advokat, Nah. kita tidak bisa mengajak advokat lain untuk berdebat di luar pengadilan. Tuh. Kemudian, kalau perjumpaan kita hari ini adalah berdasarkan tentang Undang-Undang 40 tahun 99 pasal 3 ayat 1. Nggak usah ngajarin undang-undang sama saya. Ya. Saya memahami. Oke, Anda advokat ya? Anda advokat. Sekarang saya tanya. Ya. Kita dari hadapan para senior dan jutaan pemirsa, ya. Anda barusan kita advokat. Advokat yang profesional itu adalah ketika dia menyampaikan sesuatu di hadapan media, dia bisa bertanggungjawabkan dan dia bisa membuktikan. Sepakat? Ya. Pak, sepakat seperti itu? Oke. Saya mau tanya dulu. Bodyguard itu jangan menjadi framing, Bang. Bukan framing, itu fakta. Dilihat banyak orang, ya. Begini
Ya, Anda ada di tengah-tengah pengawalan banyak bodyguard, itu fakta. Pengacara bicara fakta, jangan bicara yang lain. Abang jangan menunjukkan seperti Ya, itu. gitu loh. Karena pada saat saya mendampingi klien saya di ruang saksi, Hmm. dan kemudian saya keluar dari ruang saksi, ada beberapa orang yang kemudian menggiring dan mengamankan kami dalam ruang persidangan. Tetapi framingnya tidak boleh abang katakan, saya mengkhususkan diri saya untuk dikawal. Itu satu. Yang kedua, jangan abang katakan nanti, saya tidak sesuai fakta. Saya itu bersama klien saya dipanggil oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Nah, kalau soal Anda, itu adalah minggu depannya. Jadi jangan abang mengklaim kembali bahwa saya itu memprovokasi dan kemudian membuat keributan. Ini saya meluruskan seperti itu. Oke, sekarang saya bertanya ya. Saya bertanya nih. Anda mengklaim diri Anda seorang advokat, betul? Dan Anda banyak saya lihat, ya baik itu roadshow maupun ditanya atau doorstop, Anda banyak bertemu dengan media, dengan wartawan, dan Anda menyampaikan sesuatu. Pertanyaan saya, kita sebagai seorang advokat yang profesional sepakat bahwa kita sampaikan sesuatu apalagi di media di hadapan ke publik adalah sesuatu yang benar sesuai dengan fakta atau alat bukti yang Anda punya. Pertanyaan saya satu, tolong Anda buktikan seperti apa yang Anda selalu gembar-gemborkan dari awal kasus ini, bahwa klien saya Dr. Oki adalah seorang sindikat. Tolong tunjukkan di hadapan kita saat ini, di jutaan pemirsa malam ini, punya data atau bukti atau putusan hukum yang otentik seperti apa yang menyatakan bahwa klien saya Dr. Oki Pratama adalah seorang sindikat. Karena sindikat itu yang Anda selalu suarakan di hadapan media itu sangat-sangat negatif. Ya, kita ketahui, Prof, mohon izin, sindikat itu konotasinya negatif. Ada sindikat narkoba, sindikat perdagangan manusia, sindikat perdagangan senjata. Artinya kata sindikat itu sangat-sangat negatif. Tolong malam ini Anda buktikan ya, putusan hukum mana atau tersangka di mana atau terdakwa di mana klien saya menjadi seorang sindikat. Tolong Anda buktikan. Jadi perlu saya sampaikan, mohon izin bahwa dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 93 di pasal 14 dan 15, saya sebagai advokat berpendapat di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Itu dulu. Yang kedua, tolong juga abang tunjukkan di mana saya pernah menyebutkan bahwa klien amanah sindikat. Yang saya sebutkan adalah selalu menjunjung asas presumption of innocence. Ya. Mulai proses penyelidikan dan penyidikan, saya selalu mengatakan inisiatif. Ya. Kemudian soal abang yang sampaikan sindikat itu, saya tidak pernah katakan kepada orang yang tertuju, tapi dengan menjunjung asas presumption of innocence, praduga tak bersalah dan dengan inisiatif. Itu clear. Kemudian laporan klien kami dengan nomor LP 7355 tertanggal 3 Desember itu melaporkan 3 orang, Bang. Dan kemudian sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan SP2HP dari Polda Metro Jaya terhadap yang 1 orang lagi. Nah, Siapa yang 1 orang itu siapa? yang kami laporkan itu adalah 1, terdakwa Nikita Nurjani Sarah. Kedua, terdakwa Ismail Nurdin Sarah. Ketiga, saksi dari Oki Pratama yang sekarang menjadi saksi di pengadilan. Itu yang kami laporkan. Berdasarkan Perkap 6/2019, kami harus mendapatkan SP2HP terhadap perkembangan laporan klien kami dan terhadap 1 orang lagi. Dan saya tidak pernah mengatakan langsung tanpa menjunjung asas presumption of innocence. Dari awal Anda tuh selalu loh, dari awal. Ya kan saya juga namanya kuasa hukum, saya selalu mengamati kepada polisi. Harus ada tersangka. Dr. O harus juga ditahan. Tapi faktanya sampai detik ini, status klien saya tidak pernah menjadi tersangka, status klien saya tidak pernah menjadi terdakwa. Itu yang Anda perlu ketahui sampai saat Kita kasih ini. kesempatan kepada para pendukung untuk bertanya juga, ada dari pihaknya Nikita Mirzani dan juga pihaknya Reza Gladys. Silakan dari pihak Nikita dulu, boleh Bang? Namanya siapa? Dikenalkan Bang, sambil berdiri boleh? Ya, saya Bang Agus Musna. Saya juga advokat dan juga memang sebagai PH-nya Dr. O dan juga Dr. Sania. Langsung pertanyaannya Ya, boleh. pertanyaannya pertama saya mau sampaikan bahwa ini terkait dengan marwah pengadilan. Ya, Pak Prof. Dan juga hadir di sini ada Pak Julianus. Sebenarnya saya itu mau bertanya sekedar Pak Julianus ini.
Karena teriak-teriak di luar terus itu. Kita tidak bisa apa-apa. Karena ini saya disuruh bertanya. Menggiring opini terus. Kita perlu debat dulu, Pak Surya. Supaya jelas. Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan dia yang sangat berbeda dengan Dr. Oki. Karena Dr. Oki itu masih sebagai saksi. Tapi dia melampaui kepolisian, minta supaya dia tersangka. Emang lu siapa gitu? Anda ini advokat, kalau dia menghormati ilmu advokat, berbicara itu harus sebagai menjunjung undang-undang kita sendiri sebagai advokat. Kita fokus ke pertanyaan boleh Bang ya? Kita Ya, fokus ke pertanyaan. soal masalah marwah